إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. Bismillah, Assalamualaikum. Afwan, Ustadz izin menyampaikan pertanyaan titipan. Bolehkah wanita sholat khauf? Wanita sholat khauf kalau dia ikut berperang. Kalau seandainya dia tidak ikut berperang, ya maka dia tidak sholat khauf. Ya, tetapi pada asalnya wanita tidak ikut berperang. Tapi kalau dia ingin berperang, misalnya ikut ya berperang, misalnya membela kaum muslimin, ya kebetulan wanita diserang, kemudian wanita di sana ada yang berperang, ikut berperang, maka boleh dalam kondisi itu dia sholat khauf. Pada asalnya wanita tidak berperang. Karena tidak ada jihad bagi wanita. Tapi misalnya nih kalau seandainya perkampungannya diserang, ya kemudian terjadi sholat khauf, maka boleh. Kalau tidak ada yang mengharuskan dia sholat khauf, maka tidak sholat khauf dia. Ini ada kejadian seorang ummahat pada siang hari sendirian di rumah karena suami bekerja dan anaknya di sekolah. Di komplek beliau ini sepi sehingga masuk pemulung ke komplek. Pemulung qadarullah bisa mencuri. Saking ketakutannya umat ini sholat 2 rakaat di antara waktu dan duhur ke asar. Apakah sholat tersebut termasuk sholat khauf? Tidak. Kalau ada maling masuk di komplek apa macam, jangan ketakutan, laporkan polisi, datang polisinya. Kenapa harus sembunyi? Ya, harus ketakutan. SMS umat yang lain nih, di kompleks saya ada maling apa macam. Maka banyak sekali, ya banyak sekali cara. Ya, dan ya ketakutan itu harus dihilangkan. Ya. Ketakutan itu harus dihilangkan. Makanya di dalam Islam itu tidak boleh kita berlebih-lebihan. Ya, rasa takut itu tidak boleh berlebihan. Kalau ada maling misalnya curi, wajar. Takut, manusia takut, tapi jangan berlebihan. Ada wasilah yang bisa kita gunakan, menelpon, WA dan semisalnya. Makanya ada perkataan yang indah dari Umar bin Khattab. Ya, ini rahasianya menghilangkan rasa takut. Kalau ada segala sesuatu itu cepat-cepat diselesaikan. Kalau ada Anda rasa takut di situ ada maling misalnya, cepat-cepat Anda mengasih tahu kepada orang. Jangan Anda menunggu lama-lama. Ini ada faedah dikatakan oleh Umar bin Khattab. Kata Umar, uqtulul khawam fa innahu qabla ayyukhifakum. Kata Umar bin Khattab, bunuhlah serangga-serangga yang kalian lihat, artinya mengganggu, bunuhlah cepat, kata Umar, sebelum kalian menjadi takut dengan binatang tersebut. Kita misalnya melihat ada kalajengking di rumah kita, akrab. Kadang orang kalau pertama kali lihat binatang, keberaniannya muncul. Tapi kalau dia biarkan agak lama, dia mulai takut. Orang itu mulai takut. Dia biarkan agak lama, dia mulai takut. Sama pian melihat ular di awal, keberanian muncul untuk melawan. Tapi kalau dibiarkan lama-lama, kita yang jadi takut. Maka cara menghilangkan takut itu segera. Ketika kita melihat di awal hal-hal yang tidak langsung kita, jangan dibiarkan. Semakin kita membiarkan, semakin takut itu datang dia. Semakin dia datang kepada kita. Ini kaidah yang bagus sekali dipadakan oleh Umar. Makanya kalau ummahat apa saja ya melihat sesuatu di rumahnya, tikus misalnya, ibu-ibu yang paling takutan lawan tikus, maka jangan dibiarkan nunggu abahnya datang, nunggu lakinya datang, dibiarkan tikusnya di dapur. Sebetulnya tinggal dicatuk, iya, dia pergi. Tapi kalau kita biarkan binatang itu, lama kelamaan dia membuat kita takut. Menjadikan kita takut. Sama apa saja. Hal segala sesuatu itu kalau dia dibiarkan, dia akan tambah berani. Dan kita yang bertambah menjadi tambah takut. Maka kalau ada sesuatu yang sudah tidak mengenakan, mencurigakan dan semisalnya, kasih tahu ini ada sesuatu yang saya kayaknya kurang enak ini. Tolong Anda datang ke sini, tolong bantu saya, tolong dengan cara apapun, ya. Telepon satpam, ada pemulung kayaknya nggak mencurigakan, jangan dibiarkan. Diperhatikan dulu sampai dia mencuri misalnya. Enggak. Kalau sudah sesuatu itu mencurigakan, gunakan wasilah.
Sebab orang ini tidak bisa dia menggunakan wasiat. Kenapa? Ketakutannya sangat berlebihan karena dia membiarkan. Maka jangan dibiarkan, cepat-cepat dia ya menghubungi seseorang.